Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, kaifa halukunna? Insyaallah bi khairin. Alhamdulillah fi hadha as-sabah al-mubarak nastati an nuqabil marratan ukhra fi hadha al-makan. Naam. Qabla an nabda darsuna al-yawm, hayya nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah, semoga kalian hari ini diberi kesehatan selalu dalam setiap waktu, setiap detik, dan setiap tarikan nafas kalian. Oke, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali dan akan belajar kembali mengenai materi hadis. Oke, ya. Oke, sebelumnya minggu yang lalu kita sudah mempelajari materi kita hadis. Ada kurang lebih 4 hadis yang sudah Ustaz berikan, dan barang siapa yang belum menghafalkan jangan lupa untuk dihafalkan. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kita, yaitu hadis selanjutnya mengenai tentang sesuatu yang halal dan haram. Ya, kita sudah mengetahui hal-hal yang halal dan haram. Beberapa sudah dituliskan hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan dan apa saja yang dihalalkan. Oke, Allah sudah menetapkan itu. Jika kita misalkan ingin melakukan suatu hal, ya, namun saat kita melakukan hal tersebut tidak mengetahui apakah dia halal dan juga ataukah haram, lebih baik kita meninggalkannya. Ya, lebih baik kita meninggalkannya, karena daripada kita nanti lebih terjerumus ke dalamnya, atau biasa yang disebut dengan syubhat, ya, orang yang tidak maksudnya hukum yang tidak kita ketahui antara halal atau haram itu dinamakan syubhat, ya, dinamakan syubhat. Sehingga jika kita tidak mengetahui apa hukum sesuatu yang ingin kita lakukan tadi, kemudian kita melakukannya, itu sama saja kita akan berdosa besar, karena kita belum mengetahui apakah dia halal atau haram. Halal yang haram itu misalkan seperti zina, kita sudah jelas ya, seperti zina, kemudian apa lagi, mencuri, ya kan, itu salah satu halal yang diharamkan. Namun halal yang dihalalkan ada beberapa hal, yaitu apa? Banyak, sholat, ibadah, ya, kemudian makan, banyak hal yang kita mengetahui di mana hukum-hukumnya dihalalkan. Namun jika kita tidak mengetahui dia halal atau haram, lebih baik kita tinggalkan. Oke, ya. Dan kita ketahui bahwa ini sebagai permisalan, jikalau kita menggembala di tanah yang dilarang, kemudian lambat laun pasti gembalaan kita, misalkan domba, mereka akan memakan apa yang ada di sana, padahal tempatnya dilarang, ya. Ingat bahwasanya Allah itu selalu memiliki peraturan, maka kita harus mematuhinya. Oke? Lalu, ya, di dalam hati setiap insan itu pasti ada segumpal darah, ya. Jika tadi, ya, apa yang ada di dalamnya itu baik, maka akan baik seluruhnya. Ya, sama halnya misalkan kita memasukkan dalam teko, kita masukkan kopi, yang keluar kopi, bukan air putih. Jika dalam teko kita masukkan air putih, maka yang keluar air putih, air mineral, ya. Sehingga itu tadi adalah sebagai perumpamaan hati. Hati di dalam tubuh manusia itu adalah segumpal darah, dimana jika dia baik, maka baik seluruh tubuhnya. Maka dari itu kita sebagai wanita muslimah, salah satunya, bukan hanya kita saja tapi juga kaum Adam, ya, semuanya kita harus melakukan hal yang baik, menanamkan hal-hal yang baik terhadap diri kita, sehingga apa yang kita lakukan menjadi perangai yang baik. Sesuai dengan hadis, ya, sudah bacakan. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halal bayyinun wa haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima
ala wa inna himallahi maharimuhu, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang berarti dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang masih samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat, maka dia telah membersihkan diri untuk agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara haram. Ya, itu tadi. Seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar tempat terlarang. Lambat laun, mungkin sekali gembalanya akan makan tanaman di dalamnya. Ingat bahwa setiap raja mempunyai larangan. Ingat bahwa larangan Allah adalah yang paling diharamkan. Dan ingat, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada sekerat daging, yang apabila ia baik, maka seluruh tubuh pun menjadi baik. Dan apabila ia rusak, maka seluruh tubuh pun menjadi rusak. Ingat, adapun sekerat daging itu ialah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, oke. Dari hadis berikut kita dapat menyimpulkan bahwasannya yang pertama, jika kita mengetahui hal-hal yang belum dihalalkan, maksudnya kita tidak mengetahui hukumnya, lebih baik kita tidak melakukannya, karena hal di antara halal dan haram dia termasuk haram. Dan juga apabila kita maka dari itu kita harus memasukkan segala hal yang baik ke dalam hati kita. Selalu memikirkan hal-hal yang baik untuk diri kita, ya, karena manusia jika hatinya itu sudah buruk, maka akan buruk seluruh tubuhnya, ya, sehingga hilangkan rasa dengki, iri, hasad, ya, hal-hal buruk, karena hal ini adalah hal-hal yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oke, sampai di sini materi kita pagi hari ini, ya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Jangan malu-malu dan segan untuk menanyakan, karena kita saling memberikan ilmu antara satu dengan yang lainnya. Oke, semoga ilmu kita bermanfaat pada pagi hari ini, ya anak-anak. Jangan ditutup dulu, ya. Nanti Ustazah akan memberikan tulisan hadisnya berada di Word. Ya, Word yang akan Ustazah kirim. Jadi ini Ustazah mengirimkan video dan Word. Nanti silakan dibaca, dan tugasnya jangan lupa dihafalkan. Oke? Ya, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Mungkin cukup sekian, dan semoga ilmu kita bermanfaat, ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.